I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan cara menginput saldo awal atau opening balance pada Mayap Accounting soal UKK akuntansi UD Buana tahun 2023. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, jadi untuk membuat saldo awal atau account opening balance pada soal UKK akuntansi tahun 2023, di paling atas ada setup, kita pilih setup, lalu balance dan account opening balance. Kita pilih. Lalu kita isikan saldo awal yang ada di soal, yaitu kasus UD Buana. Di sini ada trial balance per 30 November tahun 2018. Maka menjadi opening balance 1 Desember tahun 2018. Trial balance ini kita pindahkan ke dalam account opening balance dimulai dari cash in bank sampai dengan income tax expense. Apabila ada saldo normal di dalam kelompoknya, misalnya saldo normalnya di sebelah debit dan salah satu akun ada yang di sebelah kredit, seperti di sini ada kelompok aset. Kelompok aset saldo normalnya di sebelah debit. Sedangkan ada yang di sebelah kredit yaitu allowance, maka allowance ini kita beri tanda min. Jadi cara mengisinya ke dalam account opening balance seperti itu. Begitu juga dengan liabilities, saldo normalnya di sebelah kredit. Apabila ada yang di sebelah debit, maka akan kita beri tanda min. Lalu begitu juga berlaku untuk equity, juga sama. Nah, kita mulai. Untuk yang pertama yaitu cash in bank, kita masukkan saldo awalnya sampai dengan selesai, dari kelompok aset sampai dengan ke other expense. Nanti month left to be allocatednya atau historical balancing account itu nanti menjadi 0. Saldonya berarti dia balance antara debit dengan kredit. Baiklah, kita mulai. Untuk cash in bank, bisa lihat soal masing-masing, yaitu soal UKK akuntansi tahun 2023. Lalu petty cash ada 9.800.000. Berikutnya account receivable 85.800.000. Lalu berikutnya ada allowance di sebelah kredit, maka kita beri tanda min yaitu 11.800.000. Lalu berikutnya ada merchandise inventory sebesar 520 juta rupiah. Berikutnya ada 9.800.000 untuk store supplies.
Berikutnya ada equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit. Ini masih merupakan kelompok aset, berarti karena dia sebelah kredit maka kita beri tanda min sebesar Rp16.500.000. Berikutnya kita masuk ke dalam kelompok liability, ada account payable. Yaitu sebesar Rp69.300.000. Lalu berikutnya expense payable Rp3.900.000. Income tax payable tidak ada angkanya. Lalu masuk ke dalam PPN payable yaitu sebesar Rp1.500.000. Lalu berikutnya ada Bank Permata Loan sebesar 301 juta. Kita masuk ke dalam raka capital yaitu sebesar Rp366.500.000. Lalu ada raka drawing. Raka drawing di sini di sebelah debit, sedangkan equity saldo normalnya di sebelah kredit. Maka kita beri tanda min, yaitu jumlahnya sebesar Rp25.400.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok income, ada sales dan sales return. Masing-masing sebesar sales Rp503.300.000. Sedangkan sales return tidak ada angkanya. Kita masuk kelompok yang terakhir, yaitu di sini ada other expense, ada interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Masing-masing kita isi angkanya. Untuk interest expense yaitu sebesar Rp9.480.000. Lalu bank service charge Rp6.600.000. Sedangkan untuk income tax expense tidak ada angkanya. Nah, jadi di sini bisa dilihat apabila pekerjaan kita benar, amount left to be allocate-nya sebesar 0. Atau opening balance-nya sama atau balance antara debit dengan kredit. Jadi inilah cara membuat opening balance pada Mayap Accounting kasus UD Buana. Setelah selesai kita klik OK. Lalu kita lanjutkan untuk membuat opening balance, yaitu kita pilih setup balance untuk customer balance dan supplier balance. Kita masuk ke dalam customer balance dulu. Kita pilih customer balance. Lalu di sini sebelumnya kita sudah membuat cara membuat card file untuk customer dan supplier. Di dalam soal daftar saldo piutang dagang atau customer balance masing-masing, yaitu di sini ada jumlahnya untuk JBLX, Digital LX, Maju LX, dan Panen LX sebesar Rp85.800.000. Ini berkaitan dengan opening balance atau saldo awal yang kita buat tadi. Out of balance amount-nya sebesar Rp85.800.000. Dari jumlah ini kita masukkan ke dalam item masing-masing customer balance-nya. Yang pertama, di sini ada JBLX sebesar Rp34.100.000, maka kita pilih add sale, yaitu untuk JBLX. Kita pilih lalu use customer. Karena ini merupakan saldo awal, maka tanggal kita isi tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 sesuai dengan soal. Memo kita isi saldo awal piutang dagang
Lalu total jumlahnya kita isi yang sesuai, yaitu Rp34.100.000. Dengan teks kodenya di sini kita isi NT atau tidak kena pajak. Lalu kita record. Berikutnya kita masuk yang kedua, yaitu Digital Alex, memasukkan saldo awal piutang dagang. Untuk Digital Alex yaitu sama, add sale. Lalu kita pilih Digital Alex. Tanggal sama kita isi, yaitu 1 Desember tahun 2018. Lalu memo kita isi saldo awal piutang dagang dengan total jumlahnya sesuai dengan di soal, yaitu Rp28.600.000. Teks kode sama kita isi, yaitu NT atau tidak kena pajak. Setelah selesai kita record. Lalu berikutnya yang ketiga, kita masuk ke dalam Maju Alex. Sama kita pilih add sale. Customer name kita pilih Maju Alex. Tanggal 1 Desember tahun 2018. Memo kita isi saldo awal piutang dagang dengan total jumlahnya, yaitu untuk Maju Alex sebesar Rp19.800.000. Teks kode kita beri tanda NT atau tidak kena pajak. Setelah selesai kita record. Dan yang terakhir untuk Panen Alex sama add sale kita pilih. Lalu customer name-nya kita pilih Panen Alex, use customer. Tanggalnya 1 Desember 2018, memonya saldo awal piutang dagang dengan jumlahnya yaitu sebesar Rp3.300.000. Teks kode kita isi tidak kena pajak. Lalu kita record. Nah, di sini apabila pekerjaan kita benar, maka kita ada tanda seperti ini, yaitu congratulations. Artinya, di sini artinya saldo awal di account opening balance dengan buku pembantu piutang atau customer balance sudah sama, sudah balance sesuai dengan saldo piutang dagang atau account receivable. Lalu kita bisa klik OK. Jadi apabila sudah balance, maka out of balance amount-nya juga menjadi 0. Setelah selesai, boleh kita close. Berikutnya kita masuk ke dalam opening balance yang ketiga, yaitu supplier balance. Sama caranya kita pilih setup balance, lalu supplier balance kita pilih. Supplier balance ini berarti daftar saldo utang dagang. Kita lihat di soal, daftar saldo utang dagang per 30 November tahun 2018 yaitu ada 3, Rp23.100.000, lalu Rp17.600.000 dan Rp28.600.000. Dari keseluruhannya sebesar Rp69.300.000. Ini sama sesuai dengan opening balance, yaitu Rp69.300.000. Jadi kita masukkan satu persatu. Yang pertama yaitu ada PT Sahabat Jaya sebesar Rp23.100.000. Maka kita isi, caranya sama seperti tadi, customer balance, tapi ini merupakan supplier balance. Kita pilih add purchase. Untuk yang pertama yaitu PT Sahabat Jaya, kita pilih. Tanggal jangan lupa kita ganti, yaitu tanggal 1 Desember tahun 2018.
Memo kita isi saldo awal utang dagang dengan jumlahnya yaitu sebesar Rp23.100.000. Lalu PPN-nya kita ganti menjadi NT atau tidak kena pajak. Lalu kita record. Kita lanjut yang kedua, yaitu untuk firma makmur. Kita pilih add purchase dan pilih firma makmur yaitu use supplier. Saldo awal kita isi, di sini tanggal sudah berubah. Memo kita isi saldo awal utang dagang. Dengan total including tax-nya atau saldonya berjumlah sebesar Rp17.600.000. Teks kode kita pilih NT. Lalu kita record. Dan yang terakhir yaitu PT Margonda sebesar Rp28.600.000. Maka kita sama pilih add purchase. Kita pilih supplier name-nya PT Margonda, lalu use supplier. Tanggal sudah berubah. Kita isi memo yaitu saldo awal utang dagang dengan total jumlahnya yaitu sebesar Rp28.600.000. Teks kode kita pilih NT atau tidak kena pajak, lalu kita record. Nah, ini sama seperti tadi. Supplier balance-nya yaitu ada tanda seperti ini. Apabila ada tanda seperti ini berarti sudah balance dengan opening balance atau saldo awal di trial balance. Maka kita pilih OK. Dan di sini bisa kita lihat out of balance amount-nya 0. Jadi sudah sesuai. Lalu bisa kita close. Itulah tadi cara membuat account opening balance, lalu customer balance dan supplier balance pada kasus UD Buana soal UKK akuntansi tahun 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.